Oke, berjumpa lagi kita ya di seri mata kuliah rangkaian listrik. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas teorema transformasi sumber ya. Ini adalah salah satu teorema di rangkaian listrik 1 yang mana kita mentransformasikan sebuah sumber dari yang modelnya awalnya adalah paralel menjadi seri dan seri menjadi paralel. Nah, ini jadi ini contohnya teorema transformasi sumber dari yang awalnya sumber tegangan dengan sebuah resistor yang terhubung seri bisa kita ubah menjadi sebuah sumber arus yang terhubung paralel dengan sebuah resistor yang nilainya sama. Jadi nilai RS dan RP ini adalah sama. Kita bisa ngubah dari bentuk seperti ini menjadi bentuk seperti ini. Ini namanya transformasi sumber. Jadi yang kita transformasikan atau yang kita ubah adalah sumbernya dari sumber tegangan menjadi sumber arus, dari yang modelnya seri menjadi model paralel, di mana RS sama dengan RP, lalu VS sama dengan IP dikali RP, lalu IP sama dengan VS per RS ya. Jadi VS adalah IP dikali RP. Ini hukum ohm biasa ya. Ini adalah hukum ohm biasa. Nah, teorema ini berguna untuk menyederhanakan rangkaian dengan multisumber tegangan atau multisumber arus menjadi satu sumber pengganti. Seperti itu. Oke, ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh di mana ada V1 yang terhubung dengan R1 secara seri, V2 yang terhubung dengan R2 secara seri, V3 yang terhubung dengan R3 secara seri. Lalu ketiganya terhubung secara paralel dengan sebuah sumber tegangan dengan sebuah hambatan lagi yang bernama hambatan RL. Nah, kita disuruh ngubah dari bentuknya seperti ini menjadi bentuk seperti ini. Bagaimana caranya? Langkah-langkahnya adalah kita ubah semua sumber tegangan menjadi sumber arus dulu. Ingat tadi dari yang seri menjadi yang paralel ya. Tinggal kita ubah aja. Berarti nilai I yang ini itu adalah V1 per R1. Kan ingat hukum ohm sama dengan V, hukum ohm ya. Hukum ohm itu V sama dengan I kali R. Ini hukum ohm. Ya, seperti itu. Sehingga kalau dari tegangan kita ingin menjadi arus ya berarti I sama dengan V per R ya. I sama dengan V per R. Nah, seperti itu. Sehingga untuk yang ini adalah V1 per R1 karena dia tentu saja di V1 ya nilainya. Lalu R1-nya nilainya sama ya, tetap nih sama. Lalu untuk yang I yang kedua ini yang jadi seri menjadikan paralel seperti ini, V2R2 di mana nilai ininya adalah tetap R2-nya. Ini V2 per R2. Lalu yang ketiga yang ini diubah menjadi sumber arus V3 per R3 di mana nilai R3-nya tetap dan nilai RL adalah sama ya, nilai RL ya RL gitu kan. Lalu kita jumlahkan semua sumber arus paralel dan tahanan paralel. Nah, jadi sumber arus ini bisa kita ubah karena arahnya ke atas semua sehingga dia menjadi tambah ya. Jadi IT atau I total, ingat ya hukum Kirchhoff 1, kalau arah searah dia menjadi jumlahin semua ke atas ke atas ke atas gitu ya. Sehingga I1 total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 di mana I1 itu adalah V1 per R1 ditambah V2 per R2 ditambah V3 per R3. Lalu didapatkanlah sumber totalnya seperti ini. Lalu R1, R2, R3, dan RL itu dia dalam bentuk paralel. Nah, karena kita disuruh mengubah menjadi bentuk ini sehingga RL tidak kita kerjakan. Yang kita kerjakan hanyalah R1, R2, dan R3. Sehingga diparalelkan seper RT, ingat menginikan paralel ya, seper RT sama dengan atau seper R total sama dengan seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3 sehingga didapatlah seperti ini gambar rangkaiannya. Nah, ini contoh latihan kedua ya, contoh latihan kedua di contoh 5.18 di buku Anda ya. Tentukan nilai V dengan transformasi sumber. Jadi ada V ini yang seri dengan ini, lalu ada I yang paralel dengan ini. Sebenarnya bebas, Anda mau mengubah I-nya menjadi paralel semua, tapi kalau yang ditanya nilai V ya, sehingga yang kita ubah itu adalah ini kita biarkan saja. Ini kita kalau kita ubah kan nanti jadinya akan berbeda ya, akan agak berbeda dia.
Ini yang kita biarkan karena ini yang menjadi soal pertanyaan, sehingga yang kita ubah adalah ini. Ya sama saja kayak tadi ya, sama saja ini kita cari V sama dengan I kali R, sehingga 3 dikali 12 kan, 3 dikali 12 sehingga ini menjadi 36. Ini 12-nya tetap biar seperti ini. Nah lalu karena dia sudah menjadi seperti ini, ya karena dia sudah menjadi seperti ini, ya maka Anda tinggal mencari sigma V ya, sigma V sama dengan 0, ada arus kita pakai teorema loop saja, kita pakai teorema loop saja ya. Nah, seperti ini arah loopnya, di mana ini I1 ke sini, dari sini, dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri, sehingga ketemu duluan itu adalah minus 16. Setelah minus 16 ketemu ini, 8 I1, lalu ketemu 12 I, bukan I1 ya, I saja nih, karena dia cuma satu lubang ya, cuma satu lubang atau cuma satu loop. Maka ini minus 16, ketemu di sini 8i, ditambah 8i, ketemu di sini 12i, ketemu di sini plus 36 sama dengan 0. Sehingga dimasukkan, sehingga didapatlah nilai I adalah 1 ampere. Nah, Anda disuruh nyari nilai V kan? Berarti pakai hukum Ohm biasa ya. V sama dengan I kali R. I-nya sudah tahu tadi, 1 ohm, 1 ampere gitu kan. Ohmnya juga sudah tahu ya, ohmnya juga sudah tahu, berarti 1 dikali 8, sehingga V-nya adalah berapa? V-nya adalah 8 gitu ya. V-nya adalah 8. Nah, V sama dengan I kali R. Nah, kenapa di sini min I? Kenapa di sini itu dia min I gitu ya? Karena arah V kan, kalau kita lihat loopnya, kalau ke V-nya ini, V-nya adalah nilainya minus, ketemu min dulu kan. Sehingga min dikali min 1, sehingga menjadi 8 volt nilainya. Seperti itu ya. Nah ini contoh yang kedua ya, 520, silakan Anda buka buku Anda, ada itu di buku 520. Anda disuruh nyari nilai V dengan transformasi sumber ya. Nah nilai V yang ini. Nah, sehingga ini Anda transformasikan sehingga supaya gampang semuanya Anda buat menjadi tegangan seperti ini, lalu arus sehingga menjadi satu loop lagi seperti tadi kan. Nah, sehingga yang 9 dengan 8 ini ya jadi seperti ini kan. Nah, ingat V sama dengan I kali R, sehingga ya V sama dengan I kali R ya. Sehingga di di yang 8 itu yang kalau diubah menjadi sumber tegangan, dia itu adalah I-nya adalah 9, R-nya adalah 8. Sehingga 9 kali 8 itu adalah 72 gitu ya, 72. Kita hapus saja biar tidak banyak makan tempat. Oke, 72. Oke, sehingga 72, yang ini 8 tetap ya, yang ini tetap. Sehingga tegangannya menjadi di sini. Nah, yang ini juga kita ubah. Ini 3 sama 12 kan? Sehingga ini menjadi 36, 12-nya pindah ke atas. Jadi 12. Sehingga ini nanti 8, 16. 16 yang ini tetap ya. 16 yang ini tetap. Nah, sehingga menjadi 8, 16, 12. Nah, kita bikin loop dari kanan ke kiri juga ya. Dari kanan ke kiri arahnya. Sehingga ketemu min 72 dulu nih. Min 72, lalu ketemu 8i, ditambah 8i, lalu ketemu 16 ditambah 16i, ketemu 12 ditambah 12i, ketemu plus 36 sama dengan 0. Sehingga kita selesaikan, didapatkanlah nilai I adalah 1 ampere. Nah, sehingga kalau sudah dapat nilai I 1 ampere, Anda disuruh nyari nilai tegangan di sini. Nah, karena secara loop dia ketemu plus duluan, sehingga nilainya pasti nanti akan plus. Sehingga V sama dengan I kali R ya. Kalau di sini itu V sama dengan 72. Oh ya ya, V-nya 72 dikurang 8i di sini kan, nilai V yang ini. 72 dikurang 8i sama dengan 72 dikurang 8 kali 1, sehingga menjadi 64 volt untuk yang V di sini. Karena V di sini nilai tegangan di sini, tegangan di sini adalah nilai arus yang mengalir di sini, dengan hambatan yang di sini, tegangannya ini. Dikurang dengan tegangan sumbernya, gitu ya. Oke, kita next.
Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di materi kali ini. Sampai jumpa di materi-materi yang berikutnya. Terima kasih.